Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2, demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi Paulus menasihati jemaat di Kolose supaya orang-orang di Kolose mempunyai jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat menurut ayat ini yaitu apa? Pikiran, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan yang selalu berfokus kepada kekekalan. Jadi hari-hari ini kalau kita tidak hati-hati, kita akan diseret oleh arus dunia. Yang namanya pribadi anak-anak Tuhan, saudara dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang kita hidup di dunia. Di dunia ini kita mempunyai tanggung jawab, baik di dalam rumah tangga, baik untuk pekerjaan. Banyak hal tanggung jawab kita. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kita akan berfokus kepada hal-hal yang sementara, bukan kepada hal-hal yang kekal, bukan berfokus kepada kekekalan. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi pada dasarnya itu begini, saudara. Apa yang kita kerjakan adalah terkadang kehendak kepribadian kita masing-masing, bukan kehendak Tuhan. Betul? Bahkan seringkali kita itu yang kita cari, yang kita pikir, yang kita kerjakan sia-sia. Tetapi Tuhan ingatkan, melalui Paulus berbicara kepada jemaat di Kolose bahwa jiwa yang sehat, yaitu pikiran, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan yang berfokus kepada kekekalan. Jadi yang artinya itu begini, tidak salah sih kita itu dipercayakan perusahaan oleh Tuhan, kita mengembangkan perusahaan kita. Tidak salah kita hidup di dunia itu, ya kita itu berjuang bagaimana kita bisa menjadi kaya, tidak salah. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, ya kita akan dibelenggu oleh dunia. Jadi kalau kita tidak hati-hati, jiwa kita akan sakit. Jiwa yang sakit itu yaitu apa? Pikiran, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan yang berfokus kepada hal-hal yang sementara. Ya, jadi bukan berarti jiwa yang sehat itu kita harus hidup tidak mengerti apa-apa. Bukan begitu, saudara. Bukan begitu. Ya, jadi Tuhan memang kita hidup Kristen itu jangan dibiasakan terus membandingkan diri dengan orang lain. Tidak perlu. Apa yang kita hadapi sekarang, jalani bersama Tuhan, belajar hidup benar. Itu penting. Agar jiwa kita sehat sebagai anak-anak Tuhan, kita minta supaya kita itu dipenuhi Roh Kudus. Mulai baca firman Tuhan, kumpulkan ayat-ayat firman Tuhan dan mulailah perkatakan dengan iman, hafalkan, hidupi dengan cara apa? Melakukannya sampai semuanya itu menjadi kenyataan. Barulah jiwa kita itu sehat. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Pada umumnya manusia itu berfokus pada diri sendiri. Tidak ada pernah puasnya yang namanya manusia. Betul? Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Supaya apa? Kita mempunyai jiwa yang sehat. Yaitu apa? Pikiran, perasaan atau emosi, kehendak atau kemauan yang berfokus kepada kekekalan. Bukan kepada yang sementara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.